guys. Nah, di sini yang pertama ada cerita Mariposa 2. Cerita ini itu karangan dari Kak Luluk HF. Dan di bulan Desember ini sudah ada 10 juta kali pembaca, 900.000 pot, dan 33 part. Nah, cerita ini itu merupakan sequel atau sambungan dari cerita Mariposa 1. Jadi, aku saranin buat kalian baca dulu ya cerita Mariposa 1 agar kalian bisa lebih dalam mengetahui karakter-karakter di setiap tokohnya yang ada di Mariposa 2. Atau juga kalian bisa langsung tonton filmnya karena cerita Mariposa ini sudah difilmkan ya. Oke, mungkin itu saran dari aku. Yuk langsung aja ke Mariposa 2. Nah, menurut aku di cerita Mariposa 2 ini banyak kejadian atau hal-hal yang menarik yang pastinya itu akan membuat kalian penasaran sama jalan ceritanya. Pokoknya cerita Mariposa 2 ini menurut aku seru pakai banget ya guys. Nah, nantinya juga akan ada orang-orang yang muncul entah itu dari mana yang tentunya itu akan bikin menguras hati kalian banget. Nah, di cerita Mariposa 2 ini juga banyak banget keuangan yang tentunya itu bikin baper hati kalian guys. Pokoknya aku suka banget sama cerita Mariposa 2 ini. Yuk baca Mariposa 2 ya guys. Dan inti dari cerita Mariposa 2 ini, Mariposa kini selalu bersamanya. Mariposa selalu memancarkan keindahannya. Namun, sampai kapan Mariposa bisa bersamanya? Sampai kapan Mariposa selalu indah? Apakah Mariposa tetap terlihat indah jika dia pergi? Atau akankah Acha dan Iqbal bisa terus bersama? Hanya autor dan Tuhan yang tahu ya guys. Nah, mungkin itu dari Mariposa 2 ya. Oke guys, langsung aja ke next video. Nah, di sini ada cerita Mak Comlang. Cerita Mak Comlang ini merupakan karya dari Kak Rasel Salwa Alia. Nah, di bulan Desember ini sudah ada 2 juta kali pembaca, 407.000 pot, dan 65 part. Nah, cerita Mak Comlang ini merupakan Alega series 2 ya guys. Dan untuk Alega series 1-nya yaitu Kelas Seberangan. Jadi saran aku kalian bisa baca dulu yang Alega series 1. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa kok guys. Itu enggak wajib sama sekali. Nah, cerita Mak Comlang ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Luna. Nah, si Luna ini adalah sahabatnya si Bunda atau si Naya dari Alega series 1 ya guys. Menurut aku cerita ini itu seru pakai banget ya guys. Nah, cerita Mak Comlang ini bisa bikin baper kalian parah pokoknya. Terus juga itu akan bikin hati kalian tercompang-camping jika kalian baca cerita Mak Comlang ini. Karena saya yang ngalamin sendiri ya guys. Oke guys, langsung aja ke inti cerita. Nah, jadi Mak Comlang ini adalah kerjaan sampingan Luna di sekolah guys. Katanya biar gak gabut-gabut banget. Nah, profesi itu bertahan sampai 2 tahun berada di Alega High School. Sampai akhirnya si Luna ini mendadak jadi pengen resign guys, karena ulah tak tahu diri macam si Gibran ini. Karena dia aka si cowok itu si Gibran udah berani-beraninya minta bantuan Luna buat nyomlangin. Padahal guys, si Luna ini itu udah naksir cowok itu si Gibran sejak kelas 10. Bayangin coba, jika cowok yang kalian taksir itu minta buat nyomlangin ke diri kalian sendiri, apalagi nyomlanginnya ke cewek yang disuka si Gibran itu merupakan orang yang paling dipercaya si Luna, orang yang paling dekat dengan si Luna. Dan siapa cewek itu? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Makanya, hayu baca biar kalian gak kepo.
Dan akhirnya apakah si Luna dan si Gibran ini bisa bersama ataukah mereka itu sudah punya jalannya masing-masing? Nggak tahu kan, pokoknya kalian harus baca cerita Mak Comlang ini. Serius guys, seru banget. Pokoknya saya atau aku suka banget sama kekeluargaan di cerita itu. Banyak banget pelajaran yang kalian bisa ambil. Oke, langsung aja ke cerita yang ketiga. Di sini ada cerita I'm Not Antagonis. Nah, cerita ini itu merupakan karangan dari Kandang Palupi. Di bulan Desember ini sudah ada 8 juta kali pembaca, 979.000 pot, dan 79 part. Nah, INA ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Hauri. Nah, si Hauri ini adalah tokoh yang antagonis guys, tapi itu dulu sebelum kejadian melandanya yang bikin si Hauri ini koma. Dan kalian tahu, setelah si Hauri ini bangun dari koma, gadis itu benar-benar kehilangan ingatannya guys. Ia tidak ingat apapun, ia tidak ingat masa lalunya, dan namanya pun ia tidak ingat. Dan tiba-tiba gadis itu didatangi oleh seorang cowok yang bernama Alskara Banyu Mahaprana, si ketua geng Jiper. Terus cowok itu adalah most wanted di Brawijaya, sekolahnya si Alskara dan si Hauri. Nah, tapi tunggu dulu guys, kenapa si Alskara ini datang menjenguk si Hauri ini dengan tatapan yang kelihatan membenci Hauri? Sungguh guys, ini cerita INA ini sangat-sangat memeras emosi. Lalu apa hubungan antara Alskara dan Hauri? Apa yang sudah dilakukan Hauri sehingga Alskara membencinya? Penasaran kan? Makanya hayu baca cerita I'm Not Antagonis ini. Sungguh guys, cerita ini menurut aku juga bisa bikin kalian baper parah. Dan akhirnya apakah si Alskara ini akan tetap membenci Hauri meskipun si Hauri ini bukan antagonis lagi? Itu hanya autor dan Tuhan yang tahu. Pokoknya ini cerita seru banget, kalian wajib baca. Oke, langsung aja ke cerita yang keempat. Di sini ada Asmara Loka. Nah, Asmara Loka ini merupakan karangan dari Kak Abel LSTR25. Di bulan Desember ini sudah ada 5 juta kali pembaca, 499.000 pot, dan 61 part. Nah, Asmara Loka ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Asmara Loka. Nah, si Asmara Loka ini adalah gadis beasiswa guys, yang beruntung memiliki kekasih yang terkenal di sekolahnya. Tapi ada tapinya nih guys, apa jadinya jika kekasihnya si Asmara Loka ini selalu memperlakukan dirinya dengan kasar? Dan kalian tahu siapa nama cowok itu? Pokoknya kalian pasti gak akan percaya setelah kalian tahu siapa nama cowok itu. Saya pun sebagai pembaca gak percaya setelah autor menyebutkan nama kekasihnya si Asmara Loka ini. Dan warning guys, cerita Asmara Loka ini ada adegan kekerasannya. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, hati-hati ya bacanya. Tapi tayal dengan itu, cerita ini bisa bikin kalian baper parah guys, sungguh. Dan menurut aku cerita Asmara Loka ini banyak banget teka-teki yang tentunya itu akan bikin kalian penasaran, yang bikin kalian nantinya akan merasa tak menyangka atau tak percaya jika teka-teki itu sudah terpecahkan guys. Nah, gimana guys, penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Makanya hayu kita baca cerita Asmara Loka ini. Apakah akhirnya si Asmara Loka ini akan tetap bersama si cowok itu, si cowok yang selalu melakukan adegan kekerasan? Apakah dengan siapa? Hanya autor dan Tuhan yang tahu ya guys kelanjutan ceritanya. Oke, langsung aja ke cerita yang terakhir ya.
Di sini ada kata sandi. Nah, kata sandi ini merupakan karangan dari Kadian Yustianingsih. Di bulan Desember ini sudah ada 858.000 kali pembaca, 111.000 vote, dan 60 part. Nah, kata sandi ini menceritakan tentang tokoh bernama Mila yang bertahan hanya untuk ditinggalkan. Maksudnya, kalian bisa langsung aja baca kata sandi ini biar kalian paham, karena kalau saya menjelaskan di sini akan berbelit-belit ya. Oke, langsung aja ke ulasan cerita dari aku. Jadi, tokoh yang bernama Mila ini ditusuk atau dikhianati sendiri oleh orang yang dipercayainya, guys. Kalian tahu siapa mereka? Yaitu oleh sahabatnya sendiri si Feby dan pacarnya sendiri si Arthur. Sampai saat ini aku tak tahu kenapa si Arthur itu tega melakukan itu ke si Mila. Jadi apakah memang benar cintanya si Arthur ke si Mila itu hanya kepalsuan atau bagaimana? Nah, sesuai dengan judulnya kata sandi, di cerita ini itu banyak banget teka-teki yang membuat aku bingung, guys, dan belum terpecahkan sampai saat ini karena mungkin partnya belum beres. Tapi tak ayal dengan itu, banyak banget guys hal-hal yang bikin kalian baper, dan tentunya juga ada hal-hal yang bikin kalian greget parah. Apalagi menurut aku ke orang itu, cuy, bikin gemes banget menurut aku, yaitu ke orang yang tiba-tiba datang mendekati si Mila. Dan siapa dia? Penasaran kan sama ceritanya? Makanya hayu kita baca kata sandi ini dan bagaimana akhir dari cerita ini. Hanya author dan Tuhan yang tahu ya.